Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon.
Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya.